Nah anehnya Bang, setelah malam itu kejadian, ada sosok perempuan yang ngikut. Besoknya saya narik itu nggak pernah berhenti. Penumpang itu turun naik. Edan. Di danau inilah ada sebuah kecelakaan mobil angkot ini masuk ke sini. Semua penumpangnya itu meninggal dunia termasuk si supirnya. Mungkin karena rasa itu malam ya Bang, udah 12:30 sampai sana mungkin sekitar jam 1. Tidurlah nih si Pak Doyok ini di kampung kandang ayam ini tidur. Bangun pagi dia kaget Bang. Nah ternyata posisi dia itu bukan di kampung itu, posisi dia di tengah makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Rahmat. Waduh, ketemu lagi kita, Bang Rahmat gitu kan ya. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat nih Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Rahmat nih. Ya, nah, ya, Bang. Sebelum Bang Rahmat menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Rahmat gitu kan. Ya. Untuk kedua kalinya datang ke sini gitu kan, yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Rahmat nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Iya Bang. Kalau video pertama itu masih inget banget nih tentang pembangunan jalan di Batam itu Bukit Daeng. Iya betul ya kan? Bang. Nah katanya setelah podcast yang kemarin maksudnya Bang Rahmat setelah keluar dari kerjaan itu beralih profesi jadi supir angkot. Iya betul Bang. Di daerah Batam. Ya kan? Nah berarti masih di tahun 2000 berapa jadi ya? Setelah selesai itu pekerjaan dibikin jalan itu Bang, saya nggak langsung jadi supir angkot tuh, tapi kerja di galangan kapal daerah Tanjung Uncang tuh Bang. Oke. Berarti setelah keluar dari kerjaan yang pembangunan jalan, beralih profesi lah gitu kan, dan ternyata profesi yang Bang Rahmat jalanin ngalamin beberapa kejadian di luar nalar tuh. Berarti lewat jalan Bukit Daeng lagi dong? Beda trayeknya? Trayeknya di situ Bang, lewatnya. Trayeknya situ? Iya. Oh, yang Bang Rahmat bangun ya kan, yang ngalamin beberapa kejadian, nah, yang kalau nggak salah 2 supir truk itu yang meninggal, Bang Rahmat lewat situ lagi? Lewat situ lagi. Tadi hampir tiap hari dong kayak gitu mah lewat situ. Tiap hari, tiap malam. Tiap malam ya kan? Wah, gue penasaran sih tentang pengalaman Bang Rahmat ya. Nanti Bang Rahmat menceritakan pengalaman ini dari awal sampai akhir nih. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Rahmat. Oke, siap Bang. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu, Bang. Oke, siap kopinya, Bang. Enak ngopi ini, Bang. Alhamdulillah. Oke, udah siap Bang Rahmat ya? Oke, siap. Oke, siap. Langsung aja kita sikat.
Jadi awal mulanya itu setelah saya kerja di buat jalan itu bang. Iya. Setelah buat jalan saya kerja di galangan kapal. Nah saya mulai dari galangan kapal itu saya merasa nggak betah mungkin karena saya biasa jiwa bebas gitu kan. Akhirnya mulailah saya waktu itu tahun 2011-2012 ya. Saya mulai dengan pekerjaan baru saya sebagai supir angkot gitu bang. Nah supir angkot waktu itu jurusannya itu Batu Aji Muka Kuning. Nah, kalau Batu Aji Muka Kuning ini sudah jelas jalurnya itu melewati di mana pernah saya kerja memotong bukit itu bang. Bukit Daeng itu. Bukit Daeng itu. Saya jalanilah pekerjaan itu gitu kan. Pertama saya jalani belum ada itu bang sebuah kejadian-kejadian itu belum ada kejadian. Hingga satu malam kan anak PT ini biasanya tuh keluar tuh jam 11 malam tuh bang. Saya dari Batu Aji ini saya antar nih yang masuk jam 11 malam. Terus sekalian ini jam 11 malam ini ada yang keluar. Saya balik nih ngantar lagi yang pulang nih ke Batu Aji jam 11. Nah jam 12 setengah 1 itu masih ada PT yang keluar bang. Jam 12 sampai setengah 1 malam itu masih ada PT yang keluar. Jadi setelah saya antar itu yang keluar jam 11 malam, saya tembak kosong nih bang. Dari Batu Aji ini saya tembak kosong, balik lagi ke Muka Kuning. Artinya tembak kosong tuh nggak bawa penumpang? Nggak bawa penumpang karena situ dari Batu Aji itu udah nggak ada penumpang jam segitu bang. Tembak kosong saya balik ke Muka Kuning tuh. Mangkal saya di salah satu PT. Waktu itu ada salah satu PT di kawasan industri Muka Kuning. Saya mangkal dengan biasanya PT ini keluar ini jam 12. Sampai akhirnya saya tunggu jam 12. Itu ternyata anak PT ini lembur bang. Pulangnya pagi. Ada yang keluar tapi nggak banyak tuh. Setelah saya tunggu karena ada beberapa mobil tuh di situ yang nunggu. Bisa dibilang waktu itu saya nggak kebagian penumpang bang. Jadi kosong tuh, nggak kebagian penumpang kosong. Saya pikir nggak mungkin nih saya nunggu sampai pagi. Ya akhirnya baliklah tuh, saya puter arah balik menuju ke Batu Aji. Nah keluar dari Batu Aji itu bang, tiba-tiba kan sebelumnya itu mendung nih kondisi cuaca itu begitu mendung. Nah tiba-tiba petir, menggelagar segala petir kan. Hujan turun deras tuh bang. Wow, sayang sederas-derasnya hujan mungkin itulah hujan paling deras. Itu sampai wiper kaca itu saya Petin ya? Sampai hidup tuh kencang itu wiper kaca tuh karena jalanan kabut kan. Dari pertama sudah saya keluar nih dari simpang keluar kawasan industri, masuklah jalan raya tuh Simpang Dam. Hujan tuh begitu deras jadi saya nggak bawa mobil itu nggak berani laju bang, pelan aja yang penting saya pikir nyampe lah gitu karena memang keadaan begitu gelap gitu jalanan tuh. Ya pelan aja bang bawa mobil tuh udah pelan. Ingat saya tuh kan pas udah melewati danau nih, danau Simpang Dam kiri. Saya di sebelah kiri nih kalau dari Muka Kuning ini sebelah kiri lewati danau. Mau naik ke atas, menaiklah dari danau naik ke atas tuh, jalan menaik. Nah tepat di Bukit Daeng itu bang, udah tanjakan naik, tepat Bukit Daeng itu lagi asik saya bawa mobil pelan. Tiba-tiba di dalam mobil itu menyengat bau wangi bang, wah, saya kaget kan kok tiba-tiba bau wangi. Itu posisi berada di atas. Jalan di atas tuh di bukit tuh. Jadi udah tiba-tiba bau wangi. Kan setelah naik itu jalan turun tuh bang. Jadi saya pelan aja karena memang saya tahu di situ tuh kayak gimana. Walau bagaimanapun saya pernah kerja di situ kayak gimana gitu. Jadi pas sudah turun gini jalan tuh turun, iseng saya lihatlah di spion kan di mobil depan tuh ada spion bang tuh di atas. Jadi saya lihat spion. Jelas banget itu bang. Apa bang?
sosok perempuan berdiri tepat di belakang supir, nunduk, dia bersihkan cari kutu gini loh Bang. Wah, saya saat itu bisa dibilang kalau saya saat itu panik, mungkin saya menjadi salah satu korban dari tanjakan itu Pak. Kecelakaan. Itu saya inisiatif Bang. Saya itu langsung putar tuh musik kencang-kencang. Saya putar musik kencang-kencang sambil dalam hati tuh berdoa. Musik itu kencang. Musik kencang tapi hati saya berdoa karena saya merasakan sesuatu. Seorang perempuan duduk tepat di belakang saya. Saya udah sambil berdoa, saya udah jalanan gelap pelan aja, yang penting saya nyampe gitu, jangan sampai saya ketakutan hingga akhirnya mencelakakan diri saya kan waktu itu kan. Jadi udah turun mungkin ada sekitar 15 sampai 20 menit sampailah saya di perumahan Putri 7. Itu ada namanya perumahan Putri 7. Nah di perumahan Putri 7 ini pas pinggir jalan itu ada pohon besar Bang. Itu pohon tuh besar. Nah nyampe di pohon itu wangi yang gitu menyengat itu hilang. Saya lihat ke kaca spion, perempuan itu udah nggak ada. Wah, di satu sisi saya lega, di satu sisi itu saya memang merasakan lega karena merasa seperti ada beban di belakang saya. Jadi sosok perempuan duduk ngikutin saya. Saya turun tuh dari mobil, tarik napas, saya turun dari mobil, berdiri itu saya di pinggir jalan itu nyender di mobil tuh berdiri. Nggak lama datanglah supir angkot yang lain kan. Lewat, saya tinggal itu mobil di situ Bang. Saya tinggalkan mobil di situ, saya ikut mobil angkot itu, akhirnya saya pulang. Malah kejadian malam itu. Keesokan harinya, saya datang lagi tuh ngambil mobil, karena saya mobil itu saya tinggal di Putri 7 itu. Nah anehnya Bang, setelah malam itu kejadian, ada sosok perempuan yang ngikut. Besoknya saya narik itu nggak pernah berhenti. Penumpang itu turun naik. Edan. Maksudnya full sewa gitu ya? Iya, asal penumpang ini turun, naik lagi. Penumpang itu turun, naik lagi. Nggak pernah kosong mobil itu. Sampai saya sendiri heran. Sampai capek itu Bang. Itu kejadian pertama tuh waktu saya bawa angkot itu. Berapa lama itu? Ya seperti biasa lah namanya juga. Kerjaan kita nyupir biasa. Itu belum ada nih kejadian tuh, biasa aja kita bolak-balik gitu. Hingga satu hari itu saya pulang kampung tuh Bang. Mungkin ada sekitar 3 minggu apa 1 bulan lah tuh saya pulang kampung tuh. Saya dari kampung saya balik lagi nih ke Batam. Kembali lagi nih bawa angkot lagi. Nyampe saya bawa angkot karena saya selama kurang lebih 3 minggu ini kan saya nggak tahu nih keadaan di Batam nih kayak gimana nih Bang kan. Nggak tahu. Narik lagi saya tuh waktu itu. Narik lagi. Dari seperti biasa nih kan kita sudah tahu jam-jam anak PT ini keluar nih. Narik. Nah saya mangkal di depan sebuah PT. Waktu malam itu, waktu mangkal saya nggak dapat sewa. Cuma dapat sewa 1 orang. Perempuan. Duduk dia di sebelah saya nih. Akhirnya karena memang kita tidak dapat sewa, tidak dapat penumpang, akhirnya perempuan satu itu saya bawa aja kan daripada saya kosong gitu kan pikirku. Waktu di jalan, saya tuh perasaan tuh nggak ada yang naik Bang, cuma perempuan ini aja satu gitu di depan. Di jalan nih tiba-tiba Bang, setelah saya keluar nih dari kawasan Muka Kuning, sampai saya di danau Simpang Dam itu, tiba-tiba telinga saya mendengar ada perempuan ngomong kiri Pak katanya. Otomatis ketika saya dengar ada suara perempuan di belakang, dia bilang kiri, saya berhenti. Saya banting tuh setir tuh ke kiri, berhenti. Saya berhenti, saya lihat ada perempuan itu turun Bang. Suara pintu dibuka krek terus ditutup lagi dep gitu kan. Saya lihat perempuan itu turun sampai di pinggir nih sebelah kiri nih. Saya bilang, "Dek, kenapa turun di sini?" Saya bilang gitu. "Pak, saya ada yang tertinggal di PT," katanya. "Saya mau menyeberang lagi, mau ke arah balik lagi PT," gitu, kata perempuan itu. Sambil dia nengok ke sebelah kanan, seperti orang mau nyebrang lah. Udah itu dia ngasih duit tuh sama saya. Si duit itu saya ambil, saya satukan dengan duit yang sebelumnya.
Nah penumpang yang duduk di sebelah saya ini dia setengah terperangah apa terkejut gitu bang. Kok dia liatin saya. Gak lama saya bilang, kenapa dek liatin kayak gitu pak? Udah jalan katanya. Kayak orang yang ketakutan gitu, udah pak jalan aja. Jalan tuh saya tuh. Udah habis itu saya jalan. Udah lewatin Bukit Daeng tuh. Udah lewatin Bukit Daeng. Barulah si perempuan anak tadi itu anak yang kerja itu cerita kalau 3 hari kemarin itu ada sebuah kejadian. Salah satu angkot itu kecelakaan bawa penumpang full tuh kan penumpang tuh 12 orang ya bang. Full kecelakaan masuk ke danau situ. Danau di mana tadi si perempuan itu berhenti. Saya bilang, ini serius deh, serius pak. Di danau inilah ada sebuah kecelakaan mobil angkot ini masuk ke sini. Semua penumpangnya itu meninggal dunia termasuk si supirnya. Wah. Jadi perempuan yang tadi turun di angkot itu siapa? Ya mana saya tahu pak. Orang si anak tadi itu nggak ngelihat kok. Lalu saya tuh lihat sendiri si anak tadi itu turun, si anak orang ya. pakai seragam salah satu PT itu turun. Karena saya bilang sama anak yang penumpang itu, ini semuanya tuh anak sama satu PT. Iya pak, ini satu PT katanya. Tapi kita nggak sebut nama PT-nya. Yang jelas kejadian ini sempat heboh bang, sampai masuk koran, masuk TV itu kejadian itu waktu itu tahun segitu tuh. Akhirnya setelah saya ngantar tuh, saya antar tuh si penumpang itu sampai dia turun di tempat tujuannya. Saya masih ingat dia turun di daerah Genta 2 belakang. Udahlah saya balik gitu kan. Nah keesokan harinya nih bang, setelah saya narik, kan ada namanya pangkalan sesama supir. Sama supir, saya duduk tuh ngobrol sama supir-supir. Ternyata bukan saya aja yang ngalamin. Kawan saya sesama supir, namanya itu Pak Doyok, itu ngalami hal yang sama. Kalau saya itu ngantar si korban kecelakaan itu sampai di danau, lah Pak Doyok ini dia ngantar sampai di satu tempat, yaitu pemakaman umum namanya Setemiang bang. Dia ngantar di situ, dia sadar-sadar setelah dia mau keluar kok berada di situ. Sadar dia itu, kenapa saya berada di sini? Mobilnya itu kan kalau kita masuk ke daerah ke pemakaman itu ada jalan masuk mobil. Jadi dia itu nggak sadar kalau dia ngantar itu sampai ke pemakaman itu. Kalau saya ngantar sampai di Temiang itu di danau itu. Kawan saya itu ngantar sampai ke pemakaman di mana orang itu dimakamkan. Kejadiannya itu sempat heboh itu kejadian. Nah, setelah kejadian itu ya banyaklah cerita supir-supir mengalami hal-hal seperti itu gitu kan. Seiring dengan waktu, kejadian itu terlupakan bang. Ya satu hari saya lagi narik seperti biasa. Saya ketemu lagi dengan kawan saya, si Pak Uji. Waktu itu si Pak Uji sengaja nyari saya ke tempat kakak saya tuh, si Pak Uji tuh. Pak Uji yang proyek itu? Waktu itu. Jadi ketemu lagi sama si Pak Uji tuh saya tuh. Dia lagi berhenti, lagi nunggu angkot di Perumnas Sagulung. Saya lagi muter. Akhirnya saya lihat kayak si Pak Uji. Saya panggil, wah kita ketemu lagi tuh udah dari tahun 2005 itu ketemu lagi 2012 ya mungkin sekitar itulah ketemu lagi sama si Pak Uji ngobrol segala macam. Udah lama kita jalan aja. Aku ikut narik lah. Ya udah waktu itu udah saya sama bareng tuh ketemu si Pak Uji lagi. Narik lah saya sama si Pak Uji tuh. Ya narik pas waktu itu memang jadwal orang-orang kerja tuh bang. Jadi saya narik. Nyampe jam kerja jam 11, udah saya ngantar lagi yang pulang, saya balik lagi. Saya bilang, Ji, kita ambil yang keluar jam 12 aja. Ya daripada di rumah pun nggak ada kesibukan,
Ya udah nggak apa-apa, aku ikutlah tuh si Pak Uji. Ngantar nyari penumpang arah balik tuh jam 12 bang. Nah waktu itu saya masih Pak Uji tuh. Tapi ya memang kembali. Entah apa yang terjadi aku nggak tahu. Aku tuh sama sekali nggak dapat penumpang tuh sama si Pak Uji tuh. Sama sekali nggak ada penumpang naik. Satu pun itu nggak ada bang. Nggak dapat penumpang satu pun. Waktu sama si Pak Uji itu. Aku bilang, Ji ini kok nggak dapat penumpang? Nggak tahu kata si Pak Uji itu. Padahal mobil yang lain dapat. Aku sama si Pak Uji nggak dapat penumpang. Udahlah katanya balik aja. Jadi semua tuh yang pulang jam 12 tuh bang udah pada balik. Jam 12 setengah 1 tuh udah pada balik. Jadi aku sama si Pak Uji akhirnya sebelum balik tuh sempat ngopi dulu tuh di Panasera. Ngopi di Panasera. Nah, ya tempat nongkrong anak-anak PT ya. Panasera namanya. Habis ngopi akhirnya balik tuh sama si Pak Uji. Nah keluarlah. Ceritanya tuh dari kawasan industri itu keluar. Udah Mat jalan pelan aja nyantai gitu kan. Nyantai itu bang, dari Simpang Dam itu ke arah Batu Aji itu bawa mobil tuh nyantai pelan. Sampai di danau itu bang, tiba-tiba si Pak Uji bilang, Mat berhenti, minggir. Saya bilang, ada apa Ji? Udah minggir katanya. Itu saya posisi disuruh minggir sama si Pak Uji. Di depan itu nggak ada mobil, di belakang tuh kosong sama sekali nggak ada mobil. Jadi kalau misalnya di depan arah depan itu ada mobil kan lampu terang nih bang, belakang juga sama. Itu nggak ada. Jadi pas disuruh minggir, pinggirlah. Waktu itu langsung saya ke pinggir. Si Pak Uji tuh bilang, tunggu sebentar katanya. Tah, apa yang dia baca saya nggak tahu bang. Tiba-tiba dia baca terus di tangannya dibaca gini, diusapkan lah ke muka saya gitu tuh. Diusapkan, tunggu aja. Itu nggak lama bang. Kan ada lampu jalan tuh, lampu jalan. Lampu jalan itu seperti redup gitu bang. Cep, lampu jalan itu redup. Lihat kan, itu di sepanjang itu bang, kan dari sebelah kiri ini danau nih, ini danau di sini nih kiri, ini danau juga di sebelah kanan. Jadi itu entah ratusan mungkin ribuan itu ikan itu nyebrang, jalan di aspal tuh bang. Jadi si ikan itu dari sini tuh nyebrang jalan di aspal, dia pindah ke danau sebelah sini. Itu gila itu si Pak Uji itu. Wah kok udah diam katanya. Sampai terakhir itu ribuan ikan itu nyebrang. Terakhir setelah ribuan ikan itu, terakhir keluarlah seekor ular yang besar itu bang. Itulah Mat pemimpinnya. Pak Uji itu bilang itulah pemimpinnya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada cerita yang lalu, lah ular yang pernah aku senter saat itu, itulah pemimpinnya di situ. Waktu itu Pak Uji. Udah tuh selesai cerita, pulang lah bang. Lihat penampakan ribuan ikan itu yang nyebrang tuh sama satu sosok ular besar itu selesai. Nggak berapa hari kemudian tuh setelah pulang tuh berapa hari kemudian tuh si Pak Uji itu datang lagi. Tapi kali ini dia bawa teman. Tuh si Pak Uji itu. Ngobrol lah saya tuh sama si Pak Uji. Mat, saya bawa teman. Apain saya bilang. Mau nggak nemenin kita kemana? Ke Tanjung Uban, Batu 24. Saya bilang, ngapain ke Tanjung Uban, Batu 24? Udahlah, kita mau cari nomor. Kira-kira mau nggak? Seumur-umur baru itu bang, diajak itu sama si Pak Uji cari nomor di daerah Tanjung Uban, Batu 24. Kenapa harus 3 orang? Saya bilang, kan kalian berdua bisa. Enggak. Ini syarat dari penunggu di sana itu harus 3 orang. Kira-kira mau enggak? Ya udah. Setelah ngobrol tuh kami bertiga, saya, si Pak Uji bawa teman tuh nyari, namanya si Abbas. Nah dia ini bang ngajak saya tuh. Si Abbas ini punya informasi bahwa di Tanjung Uban Batu 24 itu ada makam keramat. Tapi harus ganjil. Jadi kalau 1 orang si Abbas itu nggak berani, 2 orang kan nggak bisa. Akhirnya diajaklah tuh kita ke Tanjung Uban. Setelah saya waktu itu ya udahlah, kalau memang harus 3 orang aku ikut. Terserah nanti kayak gimana ceritanya, udah ikut. Jadi kalau dari Batam itu
kita mau ke Tanjung Uban itu harus nyebrang dulu ke Tanjung Pinang bang. Dari Batam itu nyebranglah ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang naik taksi ke arah Tanjung Uban. Itu setelah semua sudah dipersiapkan tuh bang, waktu itu saya bawa angkot sampai ke arah Nongsa, nama pelabuhannya aku lupa lagi. Nah dari situ tuh nyebrang ke Tanjung Pinang bang. Dari Nongsa itu saya nyebrang ke Tanjung Pinang. Jadi dari Batu Aji ke Nongsa, parkir mobil itu menginap di situ kan, nyebranglah ke Tanjung Pinang. Setelah sampai di Tanjung Pinang, naik taksi itu keluar dari pelabuhan, naik taksi ke arah Tanjung Uban Batu 24. Masih ingat itu nama Batu 24. Sampai itu bang di Batu 24, ternyata kita tuh berhenti di pinggir hutan bang. Gak salah ini Ji, saya bilang. Enggak Mat, memang di sini tempatnya. Itu yang jawab si Abbas tuh waktu itu. Memang di sini tempatnya. Ini Batu 24. Jadi kita tuh berhenti, taksi itu turun tuh, berhenti di pinggir hutan. Jalan sedikit tuh kita tuh ke dalam tuh, jalan sedikit ke dalam adalah gubuk. Nah di dalam gubuk itu ada yang dia udah tinggal di sana tuh sudah 40 tahun. Seorang kakek-kakek udah 40 tahun. Saya masih ingat dia orang Jawa, orang Kendal. Tapi lupa namanya saya, tapi saya tahu dia orang Jawa. Ngobrol-ngobrol tuh, udah ngobrol-ngobrol dengan kakek itu. Akhirnya dibilang, kalian boleh masuk ke dalam, tapi nanti setelah masuk waktu maghrib. Jadi kalau misalnya kita mau nyari nomor tuh di dalam, itu nanti boleh masuknya setelah masuk waktu maghrib. Kalau sekarang nggak boleh, harus waktu maghrib. Ditunggu tuh bang, nunggu waktu maghrib. Kami duduk di halaman tuh, di halaman bapak itu, nunggu sampai waktu maghrib. Akhirnya sampailah tiba waktu maghrib tuh bang. Udah maghrib kami masuk. Di dalam itu mungkin ada sekitar lumayan jauh yang masuk ke dalam. Di dalam itu adalah sebuah makam. Itu sebuah makam itu udah cantik tuh makam tuh, udah di keramik, udah dipakai atap. Tidurlah kami itu di sana malam itu. Mungkin sebenarnya banyak gangguan-gangguan di sini, banyak tuh gangguan-gangguan yang terjadi. Akhirnya setelah melewati beberapa gangguan, kita tidur, bisa tidur ya tidur ayam gitulah bang, antara tidur sama enggak, ya mimpi. Pada itu setiap satu orang itu mimpi yang berbeda-beda. Ceritanya sudah selesai, dapat mimpi yang berbeda, pulang tuh bang. Artinya kita kembali pada aktivitas kita kembali. Saya kembali tuh bawa angkot, si Paujin dengan pekerjaan dia sama si Abbas tuh. Udah bawa angkot, udah seperti biasa, kita mangkal tuh bang. Mangkal di tempat yang biasa kita mangkal. Ketemu dengan kawan-kawan sama-sama angkot. Ya pas ketemu dengan kawan-kawan yang sama-sama angkot itu, akhirnya kawan-kawan itu pada menceritakan kejadian tentang satu mobil yang masuk ke dalam danau itu bang. Kawan saya pun mengalami hal yang sama. Jadi ketika saya duduk nih ngopi bareng, namanya Pak Doyok, dia waktu itu dapat penumpang di kawasan industri. Dia ngantar penumpang dari kawasan industri, semua penumpangnya itu sudah turun, sampai terakhir ada tinggal satu perempuan penumpang dia. Ditanyalah sama Pak Doyok ini, "Dek, turunnya di mana?" "Saya turunnya di kandang ayam Pak, kampung kandang ayam, ada namanya kampung kandang ayam." Akhirnya diantarlah ke kampung itu. Nyampe lah dia di kampung itu, penumpang itu udah turun. Mungkin karena rasa itu malam ya bang, udah 12:30, sampai sana mungkin sekitar jam 1. Tidurlah nih si Pak Doyok ini di kampung kandang ayam ini tidur. Bangun pagi dia kaget bang. Nah ternyata posisi dia itu bukan di kampung itu, posisi dia di tengah makam pemakaman umum
Di Batam itu ada namanya Setemiang. Posisi mobil dia itu ada di tengah makam itu bang. Ramai itu sempat. Jadi waktu itu saya ngobrol itu di pangkalan itu sama Pak Doyok. Jadi saya bilang, Pak, saya tanya sama Pak Doyok. Jadi waktu Bapak itu berada di makam, Bapak tahu perempuan itu siapa? Akhirnya diceritakan lah, yang penumpang perempuannya itu. Diceritakan tuh ya penumpang perempuan itu sama dengan yang saya bawa bang. Memakai seragam yang sama. Cuma bedanya saya turun itu, saya bawa dari Muka Kuning turun itu di Dam. Nah, Pak Doyok ini turunnya tuh di makam, di pemakaman. Nah di pemakaman itu dia Pak Doyok itu sadar paginya di pemakaman itu tidak jauh pemakaman dari para korban itu bang, yang dimakamkan di situ. Kecelakaan itu ya? Jadi yang kecelakaan mobil itu masuk ya. Yang masuk ke dam itu. Nah, Pak Doyok itu di situ dia. Pagi-pagi dia sadar ada di situ, kan kelihatan bang kalau makam-makam baru tuh masih kelihatan tanahnya, bunganya masih belum, istilahnya belum layu lah. Jadi udah nanya, waktu itu udah rame itu waktu itu saya di pangkalan itu, kamu ngalami juga Mat? Ya saya ngalami juga tapi nggak seseram Pak Doyok saya bilang. Saya cuma waktu itu perempuan anaknya turun di dam memakai seragam yang sama. Jadi pada saat itu udah betul-betul kejadian itu menggemparkan lah bang. Bukan mungkin selain saya ya waktu itu, mungkin ada supir-supir lain yang juga yang ngalami. Cuma kan waktu itu kalau supir-supir itu seperti di sana ya bang, ada paguyubannya masing-masing lah bang. Jadi ada paguyuban, setiap suku tuh paguyubannya ada gitu. Mungkin ya selain suku kami gitu kan, mungkin suku lain juga ngalami supir-supir itu. Cuma ya karena kita nggak bareng, nggak duduk bareng, ya kalau dari saya ngalami ya hal seperti itu waktu terjadi. Setelah saya ngobrol itu di pangkalan, bercerita banyak dengan Pak Doyok, dengan semua kawan-kawan. Akhirnya kita bubar tuh bang. Ya seperti biasa kembali beraktivitas. Pernah satu hari saya mengalami sesuatu hal waktu itu di Tanjakan Daeng ya bang. Saya tuh dari sini tuh dari arah Batu Aji saya berangkat karena saya mau jemput tuh bang. Saya mau jemput, udah naik ke atas, turun dari Tanjakan Daeng, tiba-tiba ban saya itu meletus. Wah, ban saya meletus. Itu pada posisi turun dari Tanjakan Daeng itu kan dalam keadaan ngebut tuh bang. Pada posisi ngebut, mobil itu udah goyang. Saya udah berpikir saat itu mungkin selesai lah bang. Mobil itu ban itu meletus. Mobil itu udah gini. Wah. Saya rem sedikit-sedikit. Sampai akhirnya, wah udahlah itu dah. Mobil di depan saya apa di belakang saya itu ketika seperti apa ya, mendengar letusan itu mereka seperti minggir ngasih jalan gitu. Mereka takut yang di belakang itu nahan, takut mobil ini terbalik. Jadi udah goyang, udah mobil ini udah nggak bisa disebutkan lagi saya. Akhirnya perlahan tapi pasti saya bisa ke pinggir terus saya perbaiki semuanya. Itu ban itu betul-betul meledak pecah. Saya nggak tahu apa hal yang bisa membuat. Tapi kalau saya pikir kondisi ban kembangnya masih bagus, kok bisa meledak. Tapi saya nggak tahu, nggak berpikir ke arah sana kan. Nah, kejadian kecelakaan itu menimpa salah satu kawan saya tuh Pak. Jadi waktu itu saya mangkal di salah satu perusahaan mangkal. Ini seperti sebuah tanda bang. Kawan saya ini ada kawan saya itu bilang, ini kalau misalnya saya ada salah saya minta maaf. Itu disalamin, itu beberapa supir itu disalamin. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Emang mau kemana? Aku mau pergi jauh. Katanya. Mau pergi jauh kemana? Pokoknya jauh. Kawan saya itu disalamin bang. Udah itu salamin kawan saya itu udah disalamin sama semua itu yang mangkal-mangkal itu disalamin. Berangkat dia itu. Udah ngantar nih yang pulang. Jadi dari ke arah Batu Aji, dari arah Batu Aji itu kok posisi kosong. Dia nyalip mobilnya terbalik.
Selesai itu. Tapi sendiri posisi kosong. Dia nyalip mobil, pas di tanjakan Daeng tuh, mau tanjakan Daeng, mobil tuh disalip, terbalik mobil. Meninggal dong. Udah bukan meninggal lagi, Bang. Mobil tuh sampai hancur menghantam dinding tebing itu. Kalau abang percaya, waktu itu kan rumahnya tuh nggak jauh sama aku tuh. Waktu pas si kawan saya itu dimandikan, Bang. Ini tuh kejepit ini gini, Bang. Orang demi Allah Rasulullah, Bang, aku yang ngeluruskan kakinya itu. Jadi si kaki ini lipat gini. Waktu mau dimandikan, kawan saya itu, saya ikut mandikan. Jadi si kaki ini kejepit gitu, saya tarik. Waktu saya sama Pak Ustadz waktu itu, saya tarik untuk diluruskan. Karena ngantem. Jadi si depan mobil ini hancur, Bang. Diluruskan itu udah bunyi dia trak. Udah nggak bisa dibayangkan ya, Bang ya. Waktu saya mandikan kawan saya itu dalam kondisi hancur. Jadi pada saat itu udah betul-betul saya berpikir terlalu ya, artinya bahwa terlalu berisiko pekerjaan di bawah mobil itu terlalu berisiko. Karena seperti di Batam itu pada saat itu, Bang, bawa mobil itu seperti kejar-kejaran, Bang. Artinya itu gimana sih kita ngejar penumpang itu, udah dari muka kuning ngantar penumpang tuh balik ngosong lagi tuh udah kebut-kebutan. Entah dari sekian banyak korban-korban di sana itu, itulah korban yang saya pegang itu, kawan saya itu. Banyak kejadian kecelakaan di sana. Sempat saya pernah juga ngalami kejadian itu, mobil itu, Bang. Mobil itu berhenti, tiba-tiba itu berhenti, si mobil itu berhenti. Mobil di belakangnya itu dia menghindar, mobil yang di depan berhenti. Saya di belakangnya, bot, udah. Kalau seandainya saat itu saya nggak bisa mengendalikan diri, ya sama, beruntun di tanjakan Daeng itu sebenarnya. Jadi ya gimana ya namanya, saya tahu pernah kerja di sana seperti apa. Akhirnya setelah kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawa, saya mulai dari situ udahlah. Saya pikir saya mencari pekerjaan lain lagi. Karena ya itu tadi, pertama bawa mobil di sana itu seperti pembalap semua, Bang. Mereka ngejar target, ngejar penumpang. Kedua, saya tahu kisah cerita dari tanjakan Daeng ini seperti apa. Saya berpikir mungkin lebih baik saya selesai lah, istilahnya selesai dalam arti kata udah nggak jadi supir lagi. Berbagai macam kejadian, berbagai macam kecelakaan itu ya saya tidak ngalami, tapi saya melihat langsung sampai berapa banyak korban yang jatuh di sana. Terakhir saya hampir juga waktu itu hampir juga menjadi korban. Seandainya pada waktu itu ketika saya ketemu dengan perempuan di belakang saya tidak bisa mengendalikan diri, mungkin saya jadi korban. Seperti itu, Bang, cerita di waktu saya bawa angkot itu. Oke, diminum dulu, Bang Rahmat, silakan kopinya. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Rahmat saat itu menjadi profesi supir angkot gitu kan ya. Nah, memang kerjaan yang bersinggungan dengan jalan tuh resikonya gede banget ya, Bang ya. Ya mungkin, Bang, saya di sini sekarang bawa taksi ya, Bang. Artinya tidak seperti di sana lah, Bang. Mungkin karena mungkin pada saat tahun lalu sama tahun sekarang udah beda ya, Bang. Jalanannya juga. Iya, jalanannya juga sama. Dan lain juga di sini kan Tangerang, Jakarta kan tertib lah gitu ya. Kalau sana mungkin rambunya kurang atau apa gitu ya. Waktu itu jalanan tuh kan bisa dibilang masih baru tuh, Bang. Jalanan masih baru. Jadi orang-orang tuh kebut-kebutan. Ya seperti balapan lah, Bang. Bawa mobil tuh ngeri. Jalanan sepi lagi ya. Jalanan sepi. Itu jalanan kebut-kebutan tuh. Jalanan itu kalau rame, kalau jam kerja. Nah, kalau bukan jam kerja itu sepi jalanan tuh. Karena banyak PT di situ ya. ya. Banyak PT di sana itu. Oke, nah berarti berapa lama, Bang, jadi
supir angkot bang? Saya tahun 2011, 11? 2011 itu sampai 2015-16 lah saya dari Lama situ. juga ya. Lama juga saya di situ. Titik rawannya kecelakaan berarti di Bukit Daeng itu? Bukit Daeng sama itulah bang, danau itu? Ya sama danau itu. Nah, kalau Bukit Daeng kan tanjakan ya. Nah, di danau ini kelok atau gimana tuh bang? Jadi habis tanjakan nih, Heeh. kita kalau misalnya dari Batu Aji ini habis tanjakan turun ya kelok ini bang. Oh. Makanya waktu saya pecah ban di sana, saya udah nyebut Allahu Akbar aja udah kenceng bang. Iya. Jadi pas posisi turun saya nyebut Allahu Akbar, pecah dar ban saya nyebut Allahu Akbar, mobil itu udah oleng. Kalau misalnya saat itu saya nggak bisa ngendalikan mobil, selesai bang. Mungkin ya itu saya jadi salah satu dari sana, korban sana gitu ya. Nah, terus kan ternyata ada satu angkot yang dimana full penumpang berarti sekitar 11 sampai 12 itu ya. Yang Angkot isi itu penumpangnya. kalau full full. itu 12-13 berikut supir Sama itu. supir 13 tuh meninggal dunia, mohon maaf gitu kan nih. Nah, terus kemudian kan dikuburkan di tempat pemakaman apa tadi bang namanya? Pemakaman umum Setemiang gitu. Temiang gitu kan. Nah, terus kan kemudian ada penumpang gaib nih bang. Nah, Kita katakanlah penumpang gaib dong gitu kan, iya, karena betul. Iya. hampir semua supir merasakan juga kayak gitu tuh. Nah, berarti kan penumpang itu kan bayar pakai uang. Nah, uang itu berubah gitu bang. Itu sebenarnya kejadian bang. Heeh. Jadi waktu itu saya tuh kan dapat penumpang tuh bang. Heeh. Dapat penumpang dari kawasan industri, turun di danau tuh bang. Heeh. Kan saya udah bawa penumpang tuh satu, dia tuh nggak ngelihat. Nah, si penumpang yang turun itu ngasih duit. Ke Bang Rahmat. Ngasih duit nih, jadi saya satukan nih. yang tadi tuh, ya. Saya satukan. Nah, setelah itu besoknya, waktu saya buka, di antara lipatan duit itu bang, itu ada selembar daun. Bukan saya aja, kawan saya waktu itu udah sehabis ngantar dia ke Sungai Temiang, dia kaget karena dalam duitnya itu masih ada selembar daun. Oh, berarti yang angkot yang dinaikin sama penumpang gaib ini rata-rata ada selembar daun kering ya bang. Oh, Jadi ada daun gitu kering dari lipatan duit saya itu paginya kok saya heran buka duit saya lihat. Saya buka duit tuh ada daun kering. Daun ngasihnya itu beneran duit. Beneran tapi duit setelah waktu pas itu. dihitung atau apa? Nah, waktu saya nerima itu duit bang. Iya, tapi satuin pas dilihat lagi mungkin di rumah biasanya kan ya. Besoknya saya buka lagi, saya lihat lagi, saya periksa ada selembar daun. Dan nggak cuma Bang Rahmat aja ngalamin hal itu. Nggak cuma saya aja yang ngalami, Pak Doyok juga sama. Pak Doyok juga. Cuma yang saya heran, waktu perempuan itu turun ngasih duit, padahal kan ada penumpang satu di samping. Dia itu nggak ngelihat bang, cuma saya yang dilihatin itu. Bahkan waktu penumpang itu sedikit marah, itu kayak yang terkejut, yang marah, kenapa harus saya berhenti di situ? Dia nggak lihat ada perempuan turun. Nah, terus kan supir yang tiba-tiba di kuburan nih, tengah kuburan, gitu kan. Nah, kalau boleh tahu tuh kuburannya kayak kalau Bang Rahmat lewat situ, serem apa enggak sih bang? Itu kan kuburan umum bang. Jadi kuburan umum tuh bisa dibilang gini ya bang. Ini ada khusus muslim nih. Nah, di belakangnya ada pemakaman Nasrani gitu. Itu kuburan bisa dibilang serem juga lah bang, karena kuburan itu dulunya itu hutan yang dibabat terus rawa-rawa. Di sungai di Setemiang ini ada yang namanya kuburan panjang tuh. Kuburan panjang. Itu kuburan itu sangat panjang. Disebut itu pasti kalau orang Batu Aji tahu itu kuburan panjang itu. Panjang, oke. Nah, kan tiba-tiba ada di tengah kuburan nih. Semalam dia ngerasain apa itu bang menurut teman-teman? Dia nggak ngerasakan apa-apa. Dia yang si kawan saya ini, si Pak Doyok ini lihat waktu itu. Dia ngantar perempuan itu ke kampung sana, kampung kandang ayam sana. Jadi perasaan dia itu masuk ke sana. Ke kampung kandang ayam itu gitu kan. Tapi pas dia sadar udah ada di situ. Karena kampung kandang ayam dengan pemakaman ini cuma seberang-seberangan. Oh, deket ya. Berarti itu yang menurut Bang Doyok ini nganterin ke kampung kandang ayam. Tapi pas udah si penumpang turun ini baru tuh sadar ganti tuh. Kok di kuburan gitu ya? Iya. Jadi udah nganter nih, karena pulang itu waktu itu jam 12:30 tuh anak-anak PT itu keluar.
Habis dia ngantar, istirahat ketiduran. Dia bangun pagi-pagi, posisinya udah di situ. Kan itu sempet ramai itu Bang waktu Oh itu. sempat geger, bikin geger itu ya berarti ya dalam kalangan supir angkot itu tuh ya? Geger lah Bang. Waktu itu kalau kejadian si Pak Doyok itu bikin geger. Tapi sama kejadiannya. Si Pak Doyok kejadian setelah ngantar penumpang itu, besoknya dia nggak berhenti itu Bang, penumpangnya turun naik. Berarti sama kayak Bang Rahmat tuh. Iya. Berarti kita berharapnya penumpang itu naik ke angkot kita dong. Itu enggak asli Bang. Bisa dibilang itu sampai capek Bang. Heran aja gua. Pak Doyok juga merasakan hal yang sama. Heran. Itu nggak ada itu yang namanya mobil itu kosong turun naik gitu. Semua supir itu Bang yang dinaikin sama penumpang VIP itu tuh Bang. Saya nggak Rame tahu. terus. Saya nggak tahu tapi yang saya alami sama Rahmat Pak Bang Doyok Doyok. itu sama itu Bang kejadian ketemu dengan penumpang seperti itu. Besoknya rame. Bisa dibilang ini hasil hari ini bisa sampai 2 hari 3 hari itu hasilnya itu. Nggak berhenti gila itu Bang asli. Iya, Saya sampai heran itu. Oke. Bisa dibilang mobil-mobil lain itu kosong tapi punya saya itu mobil itu naik turun kemana saya berhenti turun dia ada yang naik. Wah, Sampai capek ya tadi. Capek. Gitu, kopling terus. begitu. Pak Doyok pun sama ngalami hal yang sampai saya sama Pak Doyok ngobrol kalau sering-sering kayak gini wah dia bilang iya, tapi nganterin ke kuburan dulu kan. Baru rame. baru. Tapi kalau saya kan waktu itu nggak penumpangnya nggak itu penumpang yang perempuan itu. Tuh, Berarti penumpangnya wajah itu sama itu Bang? Menurut Bang Doyok sama Bang Rahmat nih? kalau wajahnya itu kita nggak bisa ngomong ya Bang. Tapi sama cewek, apa enggak? Cewek, cuma dia seragam PT-nya sama. Oh. Jadi seragamnya itu sama. Seragamnya sama tapi wajah nggak tahu lah gitu Wajahnya ya? nggak tahu. Oh, oke. Kan lu- Gokil sih. Sama itu kejadiannya. Oke. Jadi, Nah terus kemudian Bang, kan sempet tadi nyinggung yang cari nomor tuh. nah, Maksudnya cari nomor apa? Togel apa gimana? kan tahun itu tuh togel rame Bang. Oh. Wah, itu saya bilang ya Bang kalau sama si Pak Uji kalau cerita togel itu di Batam itu tempat angker mana di Batam yang nggak pernah saya datangin sama si Pak Uji itu waktu cari togel itu Bang. Dan Abang, karena kan di Abang Bang Rahmat nih lama di Batam ya tadi. Ya, saya lama tuh. Iya. Kalau saya mau bilang sombong, tempat angker mana di Batam yang nggak saya kunjungi sama si Pak Uji sama si Abbas itu. Abbas. Oh, itu di Barelang tuh Bang, jembatan 1 sampai jembatan 5. Saya tidur di bawah jembatan tuh Bang. Oke. Akhirnya nomor togel tuh tembus gak tuh? Saya hampir gila itu Bang. Abang boleh percaya boleh enggak? Saya dikasih nomor sampai sekarang saya masih ingat satunya 3 kali terus belakangnya 3. Bukan Ocong Ua ya? 11 13 tuh Bang waktu itu. Hari Minggu tuh. Setelah kejadian di apa namanya? Di hutan itu ya. kan dikasih mimpi. Hari Sabtu saya pasang nggak keluar. Hari Minggu saya dapat charteran tuh Bang. Charteran dari pagi itu sampai jam 6. Pulang saya tuh dari pantai itu. Udah maksudnya itu mau ngejar ini. Mau ngejar nomor ini kan. Itu. Ternyata nggak terkejar. Jalanan macet waktu itu. Pas pembukaan Bang. Itu nggak ada satupun yang kurang itu. Nomor 1 saat itu 11 13 jiwa. Full itu nomor 1 11 13. Kalau pada saat itu saya pasang nggak usah banyak-banyak lah Bang. Waktu itu 1.000 perak. Itu dapatnya 2 juta. Buset, 1.000 tuh. Sektu tuh. Oke, nanti di lain kesempatan kalau itu ya. Nih, supir angkot dulu nih gitu kan nih. Oke, berarti kalau sekarang Abang mungkin dengar dari temen yang di sana keadaan Bukit Daeng udah kayak gimana Bang? Sekarang kayak itu dulu gak? Bisa dibilang ya saya kan masih ada saudara, saya ngobrol sama saudara. Ya Bukit Daeng masih seperti itu Bang. Jalanannya masih seperti itu. Kalau malam gelap apa terang sekarang nih? Lampu. Nah itu yang nggak saya tanyakan tuh. Tapi kalau unsur mistisnya masih sama kayak masih dulu. unsur mistisnya masih sama. Oke. Kalau di sana itu. Lagi juga tadi tanjakan turunan terus berkelok kan. Ini dulu biasanya rawan kecelakaan tuh gitu kan ya. Wah udah bukan rawan lagi makanya saya bilang. Banyak ya. Waktu saya pecah ban di situ,
Saya sampai teriak Allahu Akbar itu karena saya merasakan seperti ya itu mobil udah mau terbalik. Nggak bisa dikendalin tuh ya. Udah namanya bannya pecah meledak tiba-tiba Iya, dalam kecepatan tinggi bang. Saya masih bersyukur saya masih bisa hidup waktu itu kejadian. Iya. Sempat kalau langsung terbalik udah. Kayak kalau bawa penumpang lain cerita tuh bang, karena kan beban kan. Saya bersyukurnya di situ kosong. Iya. Kalau bawa penumpang ya mungkin terbalik udah. Kemungkinan kebalik karena beban penumpang dia, itu beban kan ya. penumpang. Oke. Bang, sebelum ditutup nih bang videonya, kira-kira Bang Rahmat punya pesan nggak nih bang untuk teman-teman semua yang mungkin mengais rezeki di jalanan nih bang, supaya lebih hati-hati atau seperti apa nih bang? Kalau yang namanya hidup di jalan ya, saya menjalani kehidupan sebagai supir ya lama ya sampai sekarang. Namanya hidup di jalan itu kehati-hatian bang. Kita harus hati-hati dalam arti kata. Yang diperhatikan itu bukan hanya sekedar di depan kita, tapi di depannya lagi. Kalau kita memerhatikan di depan kita, sementara depannya aja kita tidak perhatikan, kadang luput itu bang. Tahu-tahu udah aja. Seperti itu. Kiri kanan itu udah harus wajib itu yang namanya berkendaraan ya. Iya, betul. Seperti itu biasanya. Safety lah bang ya gitu ya, fokus gitu kan. Fokus lah bang. Kalau nggak fokus mas Kalau selesai. terus kemudian misalnya ngejar target, kadang kan ngantuk, pasti karena kecapean, faktor capaian dipaksakan takutnya kan. Itu dia tuh. Kalau jadi supir mah capek istirahat udah. Saya sampai sekarang masih next nih bang. Kalau sudah capek saya istirahat tidur minggir gitu minggir kan. udah. Jangan dipaksain gitu kan. Iya, walaupun sewa lagi kencang nih gitu kan ya. Iya, udah. Jadi itu ya teman-teman semua nih, kalau untuk teman-teman semua yang mengajar ke jalan misalkan kayak taksi, terus kemudian bis ya bang ya. Truk gitu kan, supir apa ekspedisi, terus kemudian mungkin sekarang ojol dan sebagainya. Hati-hati di jalan gitu kan. Fokus, waspada, kalau istirahat menepi dulu, tidur dulu, rehat sejenak. Kalau udah fresh baru lanjutin lagi. Gitu lagi bang. Jangan dipaksain gitu kan ya. Takutnya yang tadi Bang Rahmat ceritakan ada hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan terutama gitu kan ya. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Rahmat nih sehat selalu bang ya. Terima kasih banyak bang, Panjang umur, murah rezeki bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rahmat ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rahmat, thank you nih. Sama-sama bang. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak. Bungkus.